Oke. Udah, Pak. Awas pagar woi. Kakak jangan dorong, Kak. Pak Kasdi. Raja terakhir. Masa bang? Hah? Ini raja terakhir udah. Mau dong dibagi rajanya. Pak. Ini persidangan nih. Pak, belakangin Pak. Pak Mayor. Sampai gue kena marah lagi sama Pendapat hukum sehubungan perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian tahun 2009-2023. Rekan-rekan wartawan dan pengunjung sidang yang saya hormati, saya mengingatkan untuk tertib di persidangan ya, supaya kita sama-sama bisa mendengar isi dari putusan majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang lanjutan pemeriksaan perkara pidana khusus tindak pidana korupsi nomor 20, 21, 22, Pitsus TPK 2004 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Sahrul Yassin Limpo, terdakwa Muhammad Hatta, dan terdakwa Kasdi Subagiono dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa, saudara sehat hari ini? Sehat yang mulia. Semuanya sehat ya. Penuntut umum sehat. Tim penasihat hukum para terdakwa Sehat juga yang sehat mulia. semuanya ya. Alhamdulillah. Hirobil alamin ya. Di akhir persidangan ini, pada saat pembacaan putusan, kita sama-sama masih diberi kesehatan dan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Perlu kita syukuri. Sesuai penundaan sidang yang lalu, hari ini adalah pembacaan putusan terhadap diri saudara-saudara. Kami Majelis Hakim sudah bermusyawarah untuk pembacaan putusan ini hari ini. Ya, saudara dengarkan baik-baik. Putusan yang akan dibacakan oleh Majelis Hakim secara berturut-turut ya. Kami bacakan secara keseluruhan, Pak. Hanya poin-poinnya terutama kepada pertimbangan-pertimbangan hukum. Yang jelas dakwaan ya, keterangan saksi-saksi, ahli,
keterangan terdakwa. Kita sama-sama sudah menyaksikan sendiri ya. Itu kami tidak bacakan lagi. Kami masuk kepada pertimbangan hukum. Ya, mohon dimaklumi. Pembacanya bersamaan cuma satu. Ya. Dan juga kami sampaikan bahwa karena ini perkara splitan, Pak, ya, untuk 3 terdakwa, maka kami membacakan satu untuk semua terdakwa. Karena ini perkara splitan pasti ada pertimbangan untuk terdakwa SYL, terdakwa Muhammad Hatta, dan terdakwa Kasih Subagiono. Semua terangkum dalam isi putusan ini. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Putusan nomor 20-2122 Pitsus TPK 2024 PN Jakarta Pusat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa Sahrul Yassin Limpo, terdakwa Muhammad Hatta, dan terdakwa Kasdi Subagiono yang identitas selengkapnya sebagaimana terangkum dalam isi putusan ini dianggap dibacakan. Para pejabat eselon 1 di lingkungan Kementerian RI sebesar total 44 miliar tersebut di atas dan 3 non budgeter di Kementerian Pertanian hanya sejumlah 14 miliar 147 Amerika Serikat. Dengan rekapitulasi sebagai berikut mengenai putusan aslinya. Menimbang bahwa patungan sharing dari pejabat eselon 1 yang diberikan pemenuhan kepentingan pribadi terdakwa Sahrul Yassin Limpo beserta keluarganya maupun koleganya yang tidak melekat uang sharing atau patungan dari para pejabat eselon 1 tersebut ada yang memang benar-benar dipergunakan untuk kepentingan terdakwa selaku keadaan yang memberatkan. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan. 2. Terdakwa selaku penyelenggara negara, yaitu sebagai Menteri Pertanian Republik Indonesia, tidak memberikan teladan yang baik sebagai pejabat publik. 3. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme. 4. Terdakwa dan keluarga terdakwa serta kolega terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana korupsi. Hal yang meringankan, terdakwa telah berusia lanjut, kurang lebih berumur 69 tahun. Terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa telah memberikan kontribusi positif selaku Menteri Pertanian terhadap negara dalam penanganan krisis pangan pada saat pandemi COVID-19 yang lalu. Dan terdakwa banyak mendapat penghargaan dari pemerintah Republik Indonesia atas hasil kerjanya. Sepanjang pengamatan majelis hakim, terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan. Terdakwa dan keluarga terdakwa telah mengembalikan sebagian uang dan barang dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa. Untuk terdakwa Muhammad Hatta, keadaan yang memberatkan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme. Keadaan yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum. Sepanjang pengamatan majelis hakim, terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan persidangan. Terdakwa tidak menikmati hasil tindak pidana korupsi secara materi. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. Untuk terdakwa Kasdi Subagiono, keadaan yang memberatkan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme. Keadaan yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum. Sepanjang pengamatan majelis hakim, terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan. Terdakwa tidak menikmati hasil tindak pidana korupsi secara materi. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri para terdakwa, majelis hakim berpendapat bahwa hukuman garing pemidanaan yang dijatuhkan atas diri para terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini kiranya sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat. Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yunto, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yunto, Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana, Yunto Pasal 64 ayat 1 KUH Pidana, dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undang yang lain yang bersangkutan.
Mohon berdiri bertiga. Untuk terdakwa Syahrul Yassin Limpo mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Syahrul Yassin Limpo tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahrul Yassin Limpo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. 3. Menghukum terdakwa Syahrul Yassin Limpo untuk membayar uang pengganti sejumlah 14.147.144.786 rupiah ditambah 30.000 US dollar Amerika paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putus ini berkekuatan hukum tetap. Jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 5. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahap Muhammad Hatta mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Hatta tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Hatta oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sejumlah 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap ditahan, menyatakan barang bukti nomor urut 1 sampai dengan barang bukti nomor urut 885 dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Syahrul Yassin Limpo. Barang bukti nomor urut 886 dikembalikan kepada terdakwa Terdakwa Kasdi Subagiono. 1. Menyatakan terdakwa Kasdi Subagiono tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum. Dijatuhkan pidana terhadap terdakwa Kasdi Subagiono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sejumlah 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan, menyatakan barang bukti nomor urut 1 sampai dengan barang bukti nomor urut 1080 dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Syahrul Yassin Limpo. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Jakarta Pusat pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 oleh kami Rianto Adam Ponto SHMum selaku Hakim Ketua. Permusyawaratan. Pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 oleh kami Rianto Adam Ponto SHMum selaku Hakim Ketua, Fasal Henry SMH dan Hakim ad hoc Dr. Ida Ayu Mustikawati SMH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut. Dibantu oleh Prastiwi Ari Yuniarti SMH selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Jakarta Pusat serta dihadiri oleh penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan terdakwa Syahrul Yassin Limpo, terdakwa Muhammad Hatta dan terdakwa Kasdi Subagiono didampingi oleh masing-masing tim penasihat hukum para terdakwa tersebut. Ya, demikian saudara terdakwa, ya, tim penasihat hukum terdakwa dan tim penuntut umum KPK mempunyai hak yang sama untuk menyatakan sikap
ya, apakah menerima putusan atau menolak putusan dengan mengajukan upaya hukum atau mempelajari putusan dalam waktu 7 hari dengan baju putih. Mati jaksa penuntut umum, para terdakwa dan pengunjung, hadirin, serta rekan-rekan media yang berkesempatan hadir yang meliput acara persidangan yang mulia kami hormati dan kami banggakan. Kami dari penasihat hukum Pak SYL tadi telah berembuk bersama, berdiskusi, dan akhirnya ada pada satu kesimpulan bahwa untuk saat ini kami diberi kesempatan untuk pikir-pikir terlebih dahulu, baru kemudian kami akan menentukan sikap. Ya, silakan. Kami sampaikan. Saudara masih punya waktu 7 hari untuk Baik, mempelajari putusan dan menyatakan sikap. Siap. Itu hak saudara ya. Demikian yang mulia. Terima Ya, kasih. terima kasih. Silakan dari terdakwa Muhammad Hatta. Baik, terima kasih yang mulia dari kami. Kami juga mendengar dan menyimak putusan dari yang mulia. Kami pertama-tama mengapresiasi atas segala putusan yang telah dibuat setelah melalui persidangan yang begitu panjang dan melelahkan. Kami ucapkan terima kasih kepada yang mulia. Selanjutnya setelah kami berdiskusi, kami pun mengambil sikap untuk berpikir-pikir dalam rangka mempelajari putusan yang telah dijatuhkan yang mulia untuk kemudian kami mengambil langkah atau sikap selanjutnya. Demikian yang dapat kami sampaikan yang mulia. Terima kasih. Oleh karena masing-masing sikap ya dari tim terdakwa dan tim penasihat hukum terdakwa dan dari tim penuntut umum. Kan waktu itu jangan sampai lewat 7 hari. Sebelum kami tutup, ada yang mau disampaikan? Masih ada yang kurang jelas? Itu disampaikan, saudara terdakwa-terdakwa? Cukup yang mulia. Tim penasihat hukum para terdakwa? Cukup demikian. Cukup yang. Dengan selesainya seluruh rangkaian persidangan ini, kami juga dari tim penasihat dari majelis hakim mengucapkan permohonan maaf ya apabila selama persidangan ini ada tutur kata kami. Jalan Pak. Pak SYL gimana tanggapannya Pak SYL divonis 10 tahun Pak SYL lah? Kasih jalan Pak. Oh iya. Pak gimana Pak tanggapannya Pak SYL? Duluan aja dulu. Mantap.